Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kita ada kesempatan sekali lagi untuk membahas sedikit daripada firman Tuhan ya. Kita akan langsung aja buka Alkitab kita ke Kisah Para Rasul. Ya, kita buka Alkitab kita ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Ayat yang ke-22 sampai yang ke-29 kita akan bacakan ya. Jadi hari ini saya nggak membahas tentang Yusuf yang sudah kita bahas panjang lebar ya, dan sudah beberapa bagian. Jadi hari ini kita membahas sesuatu yang berbeda, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Oke? Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ayat 22, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit di antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan dan juga terlebih lagi kesempatan untuk membahas sedikit daripada firman-Mu. Engkau yang bukakan setiap hati kami, dan Engkau yang pakai hamba, Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita coba bayangkan ya. Bagian firman Tuhan yang barusan kita baca itu Paulus ya. Di situ kita bayangkan seorang Paulus yang sudah ditangkap, yang sudah ada di dalam penjara beberapa tahun ya. Kemudian dia suatu hari dia dipanggil. Dia dipanggil dan di situ ada beberapa tokoh ya. Tadi saya bacakan secara cepat, tapi ada yang namanya Festus ya. Bapak Ibu ya, tadi di atas kita tahu Festus. Festus itu adalah siapa? Gubernur ya, governor yang daripada Roma gitu. Festus ya, orang-orang penting. Kemudian ada Agripa. Agripa ini adalah raja. Raja yang ditempatkan oleh Roma di bagian Israel ini. Jadi Israel itu punya raja sendiri gitu, walaupun mereka di bawah Roma ya. Dan Agripa ini orangnya. Kemudian bayangkan dia dibawa, dia yang sudah bertahun-tahun di dalam penjara, dengan mungkin dengan badannya yang kotor, dengan apa, dibelenggu, dibelenggu gitu ya, kotor, dan mungkin penampilannya yang nggak rapi gitu. Dia dipanggil di tengah-tengah pengadilan, dan ada spectators di situ, ada penonton-penonton yang lain, dan bisa jadi ada penjaga-penjaganya ya, ada soldiers ya, ada pasukan yang jagain Paulus gitu ya, tegap di belakang ya. Kemudian Paulus berdiri di tengah pengadilan ini, dan dia berhadapan dengan Raja Agripa dan juga Festus ya. Kemudian di sini ada hal menarik yang mau saya bahas pada hari ini, yaitu bagaimana Paulus di momen itu dia bilang bahwa dia adalah orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana how to be happy. Bagaimana cara untuk menjadi happy, senang.
Bapak Ibu, di situ Paulus tadi saya udah gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian, dia adalah seorang tahanan. Yang dia ditahan bukan karena dia berbuat salah, tetapi karena orang-orang gak suka sama dia karena dia mengabarkan tentang Kristus. Ya. Dan di situ dia malah bilang di ayat 29, saya akan ulang ya, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja. Dia berbicara ini lagi sama Agripa, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salah satu penginjilan yang luar biasa atau penginjilan yang paling efektif dan powerful itu adalah bagaimana kita bisa berbicara kepada orang lain dan kita bilang, I wish you can have my life. Aku berharap kamu bisa punya loh hidup seperti aku, yang bahagia ini. Bapak Ibu, waktu kita baca ini, kita mungkin berpikir, ini Paulus yang orang lagi di penjara, dia dibelenggu ya, dia kotor, dia udah mungkin gak mandi berberapa lama, dia bau ya. Kemudian dia berbicara dengan seorang raja yang dia punya tahta, dia punya uang, dia punya segalanya. Terus Paulus bilang, aku berharap kamu bisa jadi kayak aku loh. Karena dia senang gitu loh. Kita di saat kita ngomong sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan, bisa nggak kita bilang kayak gitu? Hey, bro, ya, hey, aku berharap kamu bisa punya hidup aku loh, karena aku happy banget, aku senang banget gitu. Bisa nggak? Karena di sini ternyata Paulus dia punya kesaksian seperti itu. Kalau kita baca lagi di pasal 26 ayat 2, ya. Kita agak balik ke atas ya, Bapak Ibu lihat. Di sini firman berkata, "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia. Karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi terhadap diriku." Bapak Ibu, sekali lagi, dia bilang kalau dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang senang. Dan kita lihat situasinya itu sangat-sangat berbalik. Sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dia bilang. Bagaimana mungkin orang yang sedang dipenjara bukan karena kesalahan dia bisa senang. Tapi di situ dia bilang, I am happy. Ini adalah konsep yang saya mau kita semua dapat pada hari ini. Bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kalau kita nggak berbahagia, percuma kita ngomongin tentang Tuhan. Karena orang lain melihat diri kita, ya ngapain aku ikut kenal dengan Tuhanmu. Engkau aja bukan orang yang bahagia kok. Engkau aja lihat aja hidupmu. Tiap hari ngeluh, tiap hari sedih. Oh, saya nggak mau hidup yang seperti itu. Tetapi kalau kita punya kesaksian bahwa hidup aku itu bahagia loh. Seperti Paulus ini, dia di posisi yang sangat nggak enak, tapi dia bisa bilang aku adalah orang yang bahagia. Bahkan di ayat 24 ya, kalau kita baca lagi, si Festus ya, gubernur ini dia berkata dengan lantang, dia bilang apa katanya? Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Jadi di sini Festus bilang Paulus gila. Tapi di posisi yang lain kita lihat bagaimana Festus juga mengakui bahwa Paulus itu orang yang pintar. Ilmunya banyak. Katanya ilmumu yang banyak itu membuatmu gila katanya. Jadi dalam konteks ini saya mau mengatakan bahwa di sini Paulus itu adalah orang yang ditahan, tetapi dia bukan benar-benar orang gila, cuman orang memandang dia tuh gila. Jadi kadang kalau orang bilang, bagaimana bisa kamu happy kalau hidupmu aja itu susah, kalau hidupmu aja itu berat, kamu gila. Tapi Paulus di sini dengan berani, dengan confident, dengan percaya diri, dengan dia ngomong tuh bukan cuma lip service, tapi dia benar-benar happy. Dia benar-benar happy. Orang lain akan melihat ini seperti kayak kamu omong kosong, mana mungkin kamu happy? Lihat aja hidupmu.
banyak orang di dunia ini yang seperti Festus dan Agrippa. Mereka punya segala hal, mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya ketenaran gitu ya. Tetapi pada akhirnya mereka bukanlah orang-orang yang happy. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya nggak akan memberikan contoh ya. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian penasaran, bisa aja di Google ya sekarang. Itu deretan orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang artis bahkan ya. Mungkin yang sangat-sangat terkenal. Kemudian mereka memutuskan untuk bunuh diri. Karena mereka yang nggak happy. Dan atau mungkin kalau kita boleh ambil survei sekarang juga, banyak orang-orang yang tidak happy, tidak senang dengan hidupnya. Meskipun dia punya rumah, meskipun dia punya istri, meskipun dia punya anak, dia sudah berkeluarga, dia punya kerjaan. Sekarang pertanyaan saya, kalau sekarang kita bilang kalau saya nggak berkeluarga, kalau saya nggak punya istri, saya nggak akan happy. Tapi kenapa kenyataannya banyak orang yang punya istri malah jadi nggak happy? Sekarang kalau ada orang yang bilang, kalau saya kaya, kalau saya nggak kaya, saya nggak akan happy. Tapi kenapa sekarang saya bisa bilang kalau banyak orang kaya yang juga tidak happy? Berarti kunci kebahagiaan itu bukan di situ. Nah, makanya hari ini kita akan bedah lebih dalam lagi ya. Kita bersyukur kita hidup di bangsa dan negara yang sekarang saya tahu lagi kondisi pandemi ya. Namun setidak-tidaknya kita masih bisa bersyukur karena kondisi kita tidak seperti bangsa Afghanistan ya. Bapak Ibu ada yang ikutin beritanya bagaimana Afghanistan sekarang sudah dikuasai oleh Taliban. Mereka nggak punya kebebasan. Kemarin saya lihat salah satu video itu ada wanita yang ditaruh di depan banyak orang terus dicambukin gitu loh. Dan saya baca salah satu ajarannya itu adalah wanita tuh nggak boleh dapat edukasi dan lain-lain. Mereka nggak punya kebebasan Bapak Ibu. Mereka nggak bisa kejar yang mereka mau. Nah sekarang kita bersyukur kita lahir di Indonesia yang ya oke lah, kita bukan negara yang sangat-sangat maju, tapi setidak-tidaknya kita bisa punya kesempatan untuk kejar apa yang kita mau, bener gak? Ya, dan orang bisa lakuin apa yang dia mau di zaman sekarang ini. Kalau kita lahir di tahun 1945 waktu lagi perang, orang udah gak mikirin saya mau jadi apa, yang penting saya besok hidup dulu deh. Belum tentu saya hidup, belum tentu saya ada makanan, bener gak? Tapi kalau di zaman sekarang semua orang punya kesempatan gitu loh. Walaupun saya nggak berbicara semua orang punya kesempatan yang sama, tetapi ada kesempatan untuk kejar apa yang kita mau, bener gak? Tapi kenapa makin banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak bahagia? Kan sangat aneh gitu loh. Dengan segala freedom yang ada, dengan semua kebebasan yang ada, harusnya semua orang semakin bahagia dong. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Bahkan bisa amat sayangkan ya, yaitu pada saat ini banyak sekali orang Kristen yang termasuk yang orang-orang yang tidak bahagia. Berapa banyak orang-orang Kristen yang dia berikan kesaksian bahwa dia depresi, keluarganya juga nggak damai, segala macam. Banyak karena itu berarti ada sesuatu hal yang salah dari hidup kita. Dan kita bedah ya lebih dalam lagi ya. Saya akan berikan 2 poin aja pada hari ini dan melihat bagaimana kisah Paulus di bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana cara menjadi happy, bagaimana cara menjadi bahagia itu adalah punya sebuah hati nurani yang murni. Have a clear conscience. Ya. Punya sebuah hati nurani yang murni. Saya akan bacakan firman Tuhan ya, bagian firman Tuhan lagi. Bapak Ibu simak ya, ayat 10 sampai 16 di pasal yang 24 ya. Kisah Rasul 24 ayat 10 sampai 16. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota.
Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepadaku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kenapa Paulus bisa menjadi orang yang sangat berbahagia padahal dia sedang dipenjara, padahal kondisinya gak enak? Itu karena dia punya hati nurani yang murni terhadap Allah dan terhadap katanya apa? Manusia. Bapak ibu, kita bisa punya rumah yang besar, bisa punya mobil Ferrari, mungkin punya segala hal, tapi kalau kita nggak punya hati nurani yang murni, itu kita tidak akan bahagia. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwa kita harus punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Untuk punya ini, hal hati nurani yang murni di hadapan Allah, semuanya ini didasari dengan iman di dalam Kristus. Iman dulu di dalam Kristus. Harus sungguh-sungguh benar terima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Dia adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Nah, itu dulu dasarnya. Ya, itu dulu dasarnya. Itu yang menjadi dasarnya, itu iman di dalam Yesus Kristus. Untuk punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Bapak ibu mungkin masih ada yang bingung ya, hati nurani yang murni itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya itu ada integritas, dimana kita posisi seperti kita, Bapak ibu gini, saya kasih contoh sedikit aja. Pernah dulu, misalkan waktu kita kecil atau gimana, kita melakukan kesalahan, ya, kita melakukan kesalahan, terus kita ketemu sama orang yang kita salahin, gimana perasaannya, hatinya? Aduh, gue salah nih. Aduh, ada sesuatu hal yang nggak enak, bener gak? Gitu loh. Nah, itu hati nurani nggak murni. Tapi kalau hati nurani murni itu mau ketemu siapa aja kita tenang, mau ngapain aja kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita nggak salah, bahwa kita itu punya integritas. Kita melakukan semuanya itu demi kebaikan gitu loh. Nah, itu hati nurani yang murni. Tapi kalau hati nurani nggak murni itu artinya tuh ada sebuah motivasi yang buruk mungkin di kita, ya, atau apapun itu yang bikin kita tuh ketemu orang tuh nggak enak, yang bikin kita melakukan apa tuh jadi nggak enak. Aduh, nanti ketahuan, aduh nanti ini, nanti itu gitu loh. Nah, itu hati nurani yang nggak murni. Nah, sekarang kepada Allah, bagaimana punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan? Nah, yang tadi saya katakan, yang pertama itu adalah punya iman di dalam Kristus. Dan kemudian kalau udah punya iman ini kita ngapain? 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam terang. Supaya hidup kita ini tuh disucikan di dalam disucikan dari segala dosa. Di saat kita di hadapan Allah dan kita nggak ada dosa, ya, saya katakan di sini secara posisi kita nggak ada dosa secara posisi, bukan berarti kita nggak berdosa sama sekali. Tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, ya, dengan dibungkus oleh darah Kristus, maka kita punya sebuah hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dan di sini katanya, di saat kita berdosa, kita confess, kita mengaku kepada Tuhan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, supaya bisa punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, itu adalah kita harus bereskan dosa kita. Berjalan di dalam terang. Akui dosa kita. Ya. Nah, itu kepada Tuhan. Itu kepada Tuhan. Kita harus punya iman di dalam Kristus, kemudian kita berjalan di dalam terang dan kita selalu akui dosa kita.
Jadi kita benar-benar punya posisi yang dekat sama Tuhan, yang benar-benar apa ya? Kita tuh punya hati nurani yang oke, ya murni gitu loh, nggak ada beban. Karena kita apa adanya gitu loh. Nah, kemudian tadi Paulus dia bilang apa? Dia bilang punya hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekarang yang kedua yang akan saya bahas adalah kepada manusia. Nah, ini yang agak tricky ya. Saya nggak bisa, mungkin nggak tricky ya. Mungkin lebih mendalam kita akan bahasnya. Kalau tadi pokoknya intinya adalah kita di dalam Tuhan, punya iman, kita berjalan di dalam terang, kita selalu akui dosa kita kepada Tuhan. Ya, sekarang kalau kepada orang lain, kepada sesama manusia, yaitu adalah kita harus treat each other. Kita harus treat each other dengan love. Kita harus mengasihi satu sama lain. Dan di sini Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini sama konsepnya. Yaitu kita mengasihi sesama kita, ya, seperti kita mengasihi diri sendiri. Kemudian di sini ada juga katanya saling mengaku dosa kita satu sama lain. Maksudnya apa? Bukan berarti di sini kita memberikan info baru. Jadi kalau kita punya dosa yang tersembunyi, kita nggak harus untuk bukakan itu kepada orang lain. Tapi yang jelas kita bereskan itu dengan Tuhan, ya. Tapi di sini maksud dari firman Tuhan ini adalah di saat kita mengaku dosa kita ke satu sama lain itu adalah jikalau ada sesuatu hal yang salah dari diri kita, kita harus bereskan dengan orang. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, kita harus bereskan. Confess di sini bukan berarti kita kasih tahu info baru. Confess di sini dalam bahasa aslinya itu adalah kita setuju bahwa hal itu salah. Jadi contoh, kalau saya mengakui dosa saya, itu bukan berarti saya cuman bukain. Nih, saya bohong loh. Bukan. Tapi lebih kepada saya setuju bahwa bohong itu salah dan saya salah. Jadi mengakui kesalahan kita. Itu confess. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Alkitab itu sebenarnya membahas hubungan antara manusia ini tuh banyak banget. Ya, makanya hati nurani yang murni terhadap sesama itu harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya hati nurani yang murni dengan sesama, mau kita punya apapun juga, kita nggak akan happy. Kita nggak akan bahagia. Kita harus bereskan masalah kita dengan orang lain. Apapun itu. Bisa jadi dengan orang tua kita, bisa jadi dengan teman kita, bisa jadi dengan guru kita, bisa jadi dengan orang di bawahan kita, bisa jadi orang atasan kita. Siapapun itu. Bisa jadi itu sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Kita harus bereskan. Kalau enggak, kita nggak akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena hal itu akan terus-menerus menghantui kita. Matius 6 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan secara cepat bagaimana Alkitab mengajarkan kita ya. Matius 6 ayat 11 dan 12. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa yang diajarkan oleh Kristus, di mana ini adalah doa yang katanya apa? Setiap hari berikan kami makanan secukupnya dan ampunilah dosa kami, berarti artinya ini adalah doa yang kita harus doakan tiap hari. Dan di situ ada isinya, yaitu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, nggak mungkin kita punya hati nurani yang murni kalau kita nggak ngampunin orang. Kita sudah ampuni orang belum? Kita udah beresin masalah kita belum? Apa kita masih punya kepahitan? Atau kita masih simpan sakit hati itu? Ya kalau kita masih simpan, kita nggak akan bahagia.
Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu, percuma kita pelayanan, percuma kita persembahan yang banyak, tapi kalau kita masih punya masalah dengan orang, kita nggak beresin. Di sini dikatakan, Tuhan sendiri yang mengajarkan. Kalau engkau ingat, engkau ada masalah sama orang, engkau taruh dulu itu persembahan. Engkau beresin dulu. Apakah persembahan kepada Tuhan itu nggak penting? Tapi di sini malah Tuhan yang ngajarin, nggak, kamu taruh itu dulu dan kamu beresin dulu. Luar biasa. Karena di sini firman Tuhan itu sebenarnya secara jelas mengajari kita untuk punya hati nurani yang murni. Kita bereskan. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang, ya, dan seterusnya ya. Saya nggak akan bacakan ini. Tapi Bapak Ibu paham bahwa ini adalah bagian bagaimana kita berrekonsiliasi dengan orang. Dan jikalau kita susah untuk rekonsiliasi 4 mata, kita bagaimana harus lakukan ini, itu gitu ya, untuk kita beresin masalah kita. Ini bukan berarti kita harus baikan sama semua orang, Bapak Ibu. Tapi di sini artinya itu kita harus bereskan masalah kita dengan orang lain. Ya, bagaimana kalau orang itu udah menyakiti saya begitunya, masa saya harus temenan lagi? Oke lah. Firman Tuhan gak suruh kita untuk kayak kita jadi best friend terus-terusan. Tetapi firman Tuhan mengajari kita untuk kita mengasihi musuh kita. Mengasihi itu belum tentu kita menjadi seperti semula. Tetapi bagaimanapun juga itu keluar dari hati kita. Itu beres masalahnya dari diri kita. Nah itu poinnya Bapak Ibu. Nah kita itu masalah beda lagi ya, restoration itu beda cerita lagi. Itu mungkin akan bisa menjadi satu khotbah lagi. Tapi di sini yang poin yang saya mau tekankan itu adalah bagaimana kita harus menyelesaikan masalah kita dengan sesama kita. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kalau enggak kita nggak akan menjadi orang yang berbahagia. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi sekali lagi kita terus menerus firman Tuhan ajarkan untuk kita terus berbaikan atau menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang katakan atau pikirkan terhadap kita. Benar gak? Saya akan ulang. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang akan katakan atau pikirkan tentang kita. Tetapi kita bisa kontrol apa yang kita bisa katakan atau pikirkan terhadap orang lain. Benar gak Bapak Ibu? Karena itu dari diri kita dulu. Kita belajar. Kita belajar untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena kalau enggak, masalah itu akan terus menempel dalam hidup kita dan menjadi beban dalam hidup kita. Saya akan berikan kesaksian sedikit ya. Saya ingat beberapa tahun lalu Musa berikan saya tugas untuk sharing di hari papa mama orang tua gitu, khotbah. Dan saya ingat sekali saya sempat beberapa hari sebelumnya itu ada ya cekcok lah sama orang tua. Dan saya sempat telepon Musa tuh. Saya bilang, Musa, saya nggak bisa nih sharing. Orang saya sendiri nggak beres, saya sendiri nggak punya apa. Saya sendiri nggak tenang, mau ngomongin tentang firman Tuhan tentang orang tua, saya sendiri sama orang tua lagi nggak enak. Nah pada saat itu Musa ingatkan saya, dia bilang bagaimanapun juga kamu adalah seorang anak dan kamu harus bisa ya maafkan orang tua kalau dia salah, dan kamu juga harus bisa minta maaf kalau kamu salah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan akhirnya saya bereskan dulu itu dengan orang tua. Dan saya beberapa kali kok, maksudnya bagaimanapun juga saya juga manusia, saya ada cekcok dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya. Itu rasanya nggak tenang.
Kalau saya nggak bereskan, kemudian saya harus sharing gitu loh. Saya harus sharing firman Tuhan. Mungkin saya atau lagi berantem dengan orang, atau saya contoh aja, misalkan saya lagi ada diskusi dengan sesama pengerja gereja gitu ya. Terus saya merasa setelah rapat, setelah diskusi itu saya berpikir, oh mungkin tadi kata-kata saya ini terlalu nggak baik ya. Kata-kata saya ini terlalu nggak enak ya. Nah saya langsung mengambil tindakan untuk mungkin chat, mungkin telepon orangnya, dan saya minta maaf. Bapak Ibu, maksudnya dalam hal itu adalah itu menjaga hati nurani saya supaya murni gitu loh. Kalau enggak, bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya saya punya masalah, contoh lah saya dengan Musa, dengan siapa gitu, misalnya ya. Terus saya tiap minggu harus berkhotbah gitu. Bagaimana rasanya? Apakah bisa saya berkhotbah dengan bebas? Gak akan bisa. Apalagi misalnya topiknya pas menyentuh dengan itu. Aduh, rasanya kayak kok saya munafik banget ya gitu loh. Nah, itu poinnya gitu loh Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa menghidupi hidup kekristenan kita kalau kita nggak beresin masalah yang ada di dalam hidup kita, apalagi dengan orang lain. Ya sekali lagi saya bukan berarti bilang, oh kita harus baikan, kita harus paksa orang itu maafin kita. Enggak, kita lakukan bagian kita. Dan setelah itu, kita yang jelas kita udah di hadapan Tuhan, kita bertanggung jawab atas apa yang harus kita lakukan. Bener gak? Ya masalah kita baikan atau enggaknya, ya itu belakangan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mungkin saya udah minta maaf, ya udah. Berikan waktu, biarkan Roh Kudus bekerja. Ya udah gitu loh. Nah, ada juga seorang yang sudah di dalam pelayanan, ya, pendeta muda. Kemudian dia suatu hari dia merasa hati nuraninya nggak tenang karena dulu waktu dia kuliah dia sempat nyontek. Nah, ya itulah maksudnya saya berikan contoh. Kalau hati nurani nggak tenang itu ya begitu. Akhirnya si anak muda ini benar ya, di US gitu loh. Di US ada seorang seperti ini. Kemudian dia akhirnya pergi ke gurunya, ke dosennya, dan dia bilang, saya nggak peduli kalau seandainya sarjana saya, diploma saya diambil ya. Yang jelas saya nggak punya hati yang cukup tenang untuk melayani Tuhan karena saya selama ini sudah menjadi seorang yang bohong, saya penipu. Bapak Ibu, apa yang menjadi sebuah ganjalan dalam hati Bapak Ibu? Hati nurani, Bapak Ibu nggak bisa jadi murni. Itulah yang membuat Bapak Ibu nggak bisa bahagia selama ini. Bereskan. Jikalau harus minta maaf sama orang, minta maaf sama orang. Jikalau mungkin kita sempat bawa lari uang orang, kita tanggung jawab. Jikalau ada sempat kita lakukan sebuah kesalahan, kita bereskan. Kalau enggak, kita enggak akan bisa menjadi orang-orang yang happy. Enggak akan bisa menjadi saksi Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat, oh ya aku mau menyembah Tuhanmu, melihat kita hidup aja begitu. Saya akan secara cepat memberikan poin yang kedua karena ini saya agak panjang ya. Oke, poin yang kedua itu kenapa Paulus bisa menjadi happy. Yang pertama, dia punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kedua itu karena dia tahu dan dia punya the purpose of his life. Dia punya tujuan hidup yang dari Tuhan. Saya akan ulangi poin yang kedua, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu adalah jikalau kita punya dan kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, punya tujuan hidup Tuhan dalam hidup kita. Kisah Rasul 26 ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat, yang kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Bapak Ibu, di sini Paulus memberikan kesaksian bagaimana pertama kali dia dalam perjalanan ke Damaskus, kemudian di perjalanan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia bilang pada saat itu dia langsung dipanggil, dia diberikan sebuah panggilan hidup, yaitu menjadi saksi Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan dia hidup sampai dia mati. Bapak Ibu, dia bilang bahwa dia adalah the most fortunate man in the room. Dia adalah orang yang paling berbahagia di situ. Kenapa? Padahal di situ ada Festus, ada Agrippa, seorang raja.
Ada orang-orang yang posisinya lebih enak, lebih bagus daripada dia, tetapi dia bilang dia orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Karena dia tahu dia dibelenggu karena tujuan hidupnya. Ini karena aku menjalankan tujuan hidupku. Aku dipanggil untuk ini dan aku jalanin loh. Dia happy. Dia senang. Kenapa? Karena untuk inilah aku hidup. Dia tahu. Kalau seandainya Paulus menjadi raja, ya ditukerlah gitu loh. Dia yang menjadi posisi dia Agripa gitu. Dia nggak akan menjadi orang yang sebahagia itu. Kenapa? Karena dia sudah lari dari panggilan Tuhan. Seperti Yunus gitu ya. Dia mau pergi dia dipanggil, dia coba lari, dia coba tidur, ya di kapal, dia coba enjoy hidupnya, tapi nggak bisa. Gak bisa, dia benar-benar senang, dia gak bisa. Karena apa? Tuhan selalu akan panggil balik. Gak akan punya ketenangan sampai pada akhirnya, ya pada akhirnya kita tahu apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita dan kita jalanin. Baru kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mazmur pasal 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bapak Ibu, hidup kita kalau enggak dipakai untuk panggilan Tuhan, maka hidup kita itu sedang menghidupi hidup yang sia-sia. Mau hidupnya sia-sia? Hidupnya cuman asal lewat gitu loh. Ya udah, saya dilahirkan, saya menjadi tua, saya punya anak segala macam, ya udah habis itu dipanggil. Enggak ada impactnya. Tapi kalau kita menghidupi apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena hidup kita sudah berarti. Hidup kita punya makna, hidup kita punya arti. Walaupun kita melakukan apa yang kita mau, tapi kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau, itu nggak akan bikin kita happy. Percaya deh. Karena begitu banyak orang yang bisa lakuin apa yang mereka mau, lakukan pekerjaan yang mereka suka, lakukan apapun yang mereka mau gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pada akhir daripada hidupnya mereka nggak happy. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Paulus tidak iri. Dia tidak envy kepada Raja Agripa atau Festus. Justru dia malah bilang, saya berharap kamu punya hidup aku loh. Padahal dia lagi di belenggu, dia lagi di borgol gitu ya. Dia habis di penjara gitu, tapi dia bilang, saya berharap kamu punya hidup aku loh. Karena hidup aku ini happy loh. Karena hidup aku ini bermakna loh. Dan kita semua bisa menghidupi hidup seperti Paulus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang teguhkan firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.